Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini berjumpa dengan saya Nurul Hidayati dari SMP Negeri 3 Tulungagung. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan materi kelas 8 tentang lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ayo semuanya kita pelajari tentang sholat sunnah. Kita awali dengan pengertian sholat sunnah. Apa sih pengertiannya sholat sunnah? Sholat sunnah itu adalah sholat yang sangat dianjurkan. Apabila melaksanakannya, maka dia akan mendapat pahala. Namun, jika tidak melaksanakan, maka dia juga tidak mendapatkan dosa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sholat sunnah, dalam pelaksanaannya itu ada 3 macam. Yang pertama, bisa kita laksanakan dengan cara berjamaah. Yang kedua, bisa kita laksanakan dengan cara munfarid. Yang ketiga, bisa juga kita laksanakan dengan cara berjamaah dan munfarid. Baik, sekarang bagaimana pelaksanaan sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan apa saja sholatnya itu? Yaitu diantaranya 1. Sholat Idul Fitri, 2. Sholat Idul Adha, 3. Sholat Istisqa, 4. Sholat Khusuf, dan 5. Sholat Khusuf. Nah, apa sih sholat Idul Fitri? Hampir semua orang muslim sudah pernah melaksanakan, yaitu ketika pada tanggal 1 Syawal datangnya hari raya Idul Fitri. Nah, saat itulah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha bagaimana? Ya saatnya hari raya Idul Adha, waktu semua orang muslim itu banyak yang melaksanakan kurban. Yang ketiga, sholat istisqa. Itu sholat apa? Sholat untuk meminta hujan. Yang sudah lama sekali tidak hujan, maka kita disunahkan untuk selalu memohon kepada Allah, meminta hujan. Sholat meminta hujan inilah yang namanya sholat istisqa. Selanjutnya sholat khusuf apa? Yaitu sholat gerhana matahari. Dan yang kelima yaitu sholat khusuf, yaitu ketika ada gerhana bulan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah. 5 sholat inilah kita laksanakan secara berjamaah, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah. Kenapa demikian? Karena di sholat-sholat itu ada yang dinamakan khutbahnya. Karena itu disunahkan untuk berjamaah. Baik, untuk selanjutnya kita bahas tentang sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara munfarid atau sendiri. Sholat apa saja yang dilaksanakan secara munfarid? Yaitu diantaranya 1. Sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Yang ketiga yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah itu apa? Sholat istikharah yaitu sholat untuk minta petunjuk. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang sholat sunnah yang pelaksanaannya bisa berjamaah dan juga bisa munfarid atau bisa sendiri. Apa saja macam-macamnya? Di antaranya yaitu 1. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu kapan toh atau bagaimana cara pelaksanaannya? Yaitu pada saat bulan Ramadan itu di malamnya, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat yang namanya sholat sunnah yang namanya sholat tarawih. Yang kedua, sholat witir. Sholat witir itu sholat apa? Sama, termasuk sholatul lail ini ya, termasuk sholatul lail yang mana rakaatnya itu adalah ganjil. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha yang kita laksanakan pada pagi hari ketika matahari mulai naik gitu.
sampai menjelang sholat duhur. Tuh. Yang keempat yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholatul lail yang kita laksanakan di sepertiga malam. Nah, di antaranya sholat-sholat itu ada lagi yaitu sholat taubah. Yaitu sholat taubah yang mana dalam pelaksanaan sholat taubah ini ada kita sisipkan tasbih di dalamnya. Dari beberapa sholat sunnah yang kita laksanakan, apa sih hikmah yang terkandung di dalamnya? Banyak sekali sebenarnya hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya satu, sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kita sebagai hamba, maka wujud syukur kita yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah salah satunya. Dua, sebagai penyempurna daripada sholat fardu. Bukan mengganti sholat fardu loh ya, tapi penyempurna sholat fardu. Maksudnya apa? Ketika ada sholat yang mungkin masih kurang, ya maka bisa disempurnakan dengan sholat fardu tersebut. Yang ketiga, bisa menambah pahala kita selama melaksanakan sholat sunnah. Dari paparan yang telah Bunda sampaikan, maka bisa disimpulkan bahwa sholat sunnah adalah sholat yang dilaksanakan mendapat pahala, tapi kalaupun tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Namun ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka kita bisa menambah amalan-amalan ibadah kita, dan juga itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah, sehingga kita bisa lebih dekat kepadanya. Sedangkan caranya sama seperti sholat fardu. Maksudnya sama gimana? Mulai dari niat, takbiratul ihram, baca doa iftitah, Fatihah dan seterusnya sampai sujud, duduk dan salamnya itu sama rangkaiannya seperti rangkaian sholat fardu. Yang membedakan itu hanya niatnya. Maksudnya niat bagaimana? Ya, sholat apa yang akan kita tunaikan, itulah yang membedakan. Contohnya sholat Idul Fitri yang kita laksanakan secara berjamaah, niatnya bagaimana? Ya usolli sunata li Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Contoh yang munfarid, misalkan sholat duha, gimana niatnya? Ya usolli sunata duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, dan seterusnya. Demikianlah paparan tentang sholat sunnah. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan kemanfaatan kepada kita. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.